Halo jenengan Mbak Yu, balik lagi ke Mirsani Channel bersama aku Jumain Bengkel. Sama aku Ray Ahmad. Dan di vlog kali ini aku mau ngomongin tentang otomotif. Walah, so-soan Rere kamu itu ngomong otomotif. Enggak, aku nggak mau ngomongin otomotif secara detail, mesin apa segala macam aku nggak ngerti sebenarnya. Cuman di video kali ini aku pengen share ke kalian pengalamanku pribadi. Kalian kan sudah nonton di videoku sebelumnya, aku kecelakaan lagi ya. Aku tabrakan untuk kedua kalinya, tapi yang itu parah. Dan sekarang aku lebih memilih untuk mengikhlaskan. Nah ini maksudnya gimana Ri? Kok bisa mobilmu diikhlaskan? Nah, jangan lupa subscribe, like, comment, follow Instagram gue @yoso_ri. Dan let's go, aku akan bercerita sesuatu. Jadi teman-teman, di video sebelumnya kan aku kecelakaan tuh, ditabrak bagian pinggir. Tapi jangan sampai ya, kalian kalau di Kanada jangan sampai kecelakaan. Tapi kalau itu terjadi sampai parah lah pokoknya ya, airbagnya keluar, pintu udah kayak gitu. Nah, pihak asuransi ini kenapa kok di Kanada itu penting banget untuk asuransi mobil dan wajib. Pihak asuransi akan menawarkan dua pilihan. Yang pertama adalah right to car, atau maksudnya membeli mobilnya, dan yang kedua adalah mereparasi mobilnya. Ini terserah kita untuk pengemudi. Jadi awalnya aku memilih untuk membenahi, untuk membetulkan mobilnya. Karena apa ya? Sayang itu mobilku pertama kali yang aku beli pakai duitku pribadi, baru crash dari kilometer 0. Ya sayang toh aku pikir-pikirnya. Tapi setelah aku dapat masukan dari teman-teman bahwa kalau kita membenarkan atau memutuskan untuk mereparasi mobil, ada hal-hal yang tidak akan lulus di pemerintah, yaitu safety check salah satunya. Karena apa? Karena ketika sudah terjadi collision atau tabrakan, chassis atau bodi dari mobil itu sendiri itu udah ada yang bengkok, udah ada yang cacat, intinya udah nggak sempurna lah. Takutnya masuk ke pemerintah, kan kalau kita mau jual mobil, kita mau pakai mobil itu harus ada safety check, ditakutkan tidak akan lolos gitu. Akhirnya di video ini aku memutuskan untuk merelakan saja Honda Civicku yang itu. Aduh, ini aku sebenarnya setengah habis sekali, tapi ya wis lah, ikhlas. Aku jual ke pihak asuransi. Loh, kok bisa dijual? Ya, karena asuransi bisa membeli mobil kita dalam keadaan rusak, tapi dengan syarat yaitu harganya bukan kita yang nentuin, satu. Dan yang kedua, harga ditentukan dari penjualan resmi, dari tipe yang sama, tahun yang sama, bahkan mereka juga lihat warna yang sama, harga range-nya berapa. Misalnya, mobilku itu Honda Civic 2017, hatchback warna biru. Nah, pihak asuransi akan melihat research dia lihat di semua website, semua dealer, beberapa dealer terpercaya mereka, berapa range harga mobil ini. Misalnya, harga mobilnya, dihargai harga tertingginya 6.000, harga terendahnya 5.000, berarti mereka akan membeli mobil kita dengan harga $5.500. Nah, tapi di sini harga mobilku nggak segitu ya. Harga mobilku lebih dari itu. Tergantung kondisinya juga sih sebenarnya, dan itu pertimbangan dari pihak asuransi, bukan kita yang menentukan. Tapi worth it banget. Karena apa? Karena mobil itu sudah 4 tahun dan kilometernya udah nggak karu-karuan, udah lebih dari 70.000, sekitar 86 ribuan, 4 tahun. Jadi ya sudahlah, aku relakan saja. Lanjut, ketika kita memilih untuk merelakan mobil tersebut, dokumen yang harus kita siapkan adalah satu STNK. Nah, STNK ini kayak gimana? STNK di Kanada itu kayak gini teman-teman. Tak kasih tahu bentuknya, tapi bukan datanya. Ya oke, tak kasih tahu ya. Jadi STNK di Kanada itu modelnya apa? Modelnya sobekan. Nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan tebel ya STNK itu. Kalau di sini tuh kertasnya tipis, gampang disobek. Nah, kenapa kok gampang disobek? Dan memang pemerintah itu menyediakan sobekan di situ. Gunanya adalah ketika kalian memutuskan untuk menjual mobil itu, ini yang akan disobek. Ini yang harus disobek. Sebenarnya di baliknya ini, di sisi baliknya ini ada dataku, jadi nggak akan aku kasih tahu. Ini adalah bagian belakangnya. Yang disobek adalah bagian ininya. Di sini nanti kita isi pakai isian-isian di sini, terus kita harus tanda tangan. Setelah disobek dan setelah ditanda tangan,
form ini, slip ini akan ditaruh di mobil lama kita gitu. Tinggal aja di situ udah, dan bilang ke pihak bengkelnya bahwa mobil ini akan diambil oleh asuransinya namanya ini seperti itu. Dan juga harus ninggal kunci itu nggak cuma satu, kuncinya ada beberapa. Kalau kalian dapat kunci serep kunci serep 1 atau 2, jadi total 3 kunci atau 2 kunci, kalian harus tinggal semua di dalam mobil. Nah, jadi klaim asuransi di Kanada itu sangat mudah sekali. Ini di Toronto ya, di Ontario terutama, karena Ministry of Transportation setiap provinsi berbeda. Jadi terutama kalau klaim asuransi di Ontario, Toronto itu sangat gampang sekali. Jadi ketika collision terjadi, insiden terjadi, kita langsung telepon asuransi. Asuransi saat itu juga akan ditanya-tanya nomor kendaraannya berapa, plat nomor, apa yang terjadi, apa segala macam, standar lah ya kejadiannya apa. Langsung mereka akan kirim mobil tow, mobil derek. Langsung kita diderek, mobil kita diderek ke collision center. Collision center itu tempat punyanya polisi, kita harus klaim di sana apa yang terjadi, tabrakannya gimana, apa segala macam. Sudah, setelah itu kita akan diantar atau bahkan dikasih mobil rental. Nah, ini aku sekarang ada di mobil rental nih, tuh lihat. Kita dapat Toyota Camry 2021 baru, Grace. Jadi insurance di sini tuh beneran bagus, terpercaya. Jadi aku dikasih mobil rental ini, aku akhirnya nggak perlu bingung-bingung. Karena aku dikasih mobil rental seminggu full sampai proses ini selesai, sampai proses klaim ini selesai. Nah, ketika proses klaim ini terjadi, yang diwajibkan insurance untukku adalah aku hanya butuh tanda tangan statement dari mereka bahwa aku merilis atau aku memberikan mobilku ke pihak asuransi, dalam tanda kutip menjual mobilku ke asuransi. Nah, terus menjualnya, terus dapat uangnya kapan? Nah, dapat uangnya setelah aku tanda tangan, dan tanda tangannya tidak perlu datang ke kantor ya. Kita hanya melakukan e-signature. Jadi e-signature itu cuma login, klik, ada pernyataan statement bahwa ya ini aku signature sudah selesai dikirim. Terus nanti setelah ini kita akan nunggu duitnya cair. Duitnya cair berapa lama? 1 kali 24 jam minimal, atau 2 kali 24 jam maksimal. Jadi nggak pakai lama, langsung cekring cair duitnya gitu. Jadi gampang banget di sini. Dan itu kan kemarin untungnya kecelakaan kemarin itu nggak terlalu ini ya teman-teman, ya nggak terlalu parah lah istilahnya. Tapi ya lumayan shock aku. Tapi kalau seandainya amit-amit cabang bayi lagi, mudah-mudahan nggak kejadian. Kalau misalnya sampai parah, saat itu juga kalian jangan telepon asuransi. Once kalau ada keadaan emergency kayak gitu, yang harus kalian telepon adalah 911. Kalian butuh polisi dan ambulan. Itu mereka harus kamu telepon. First response nya mereka. Biar mereka langsung datang ke tempat kejadian, langsung tulis report, dan kalian akan dikasih report. Jangan lupa like, comment, subscribe, follow Instagram gue @yoso_ray. I'll see you guys in the next video. Stay extreme, stay positive. Bye. One last goodbye. So I have to let my car go. This is my first ever car that I bought in my life. First time with my own money. No parents, no grandmas, no grandpa's money. My own money. Brand new, 2017, 0 kilometers. Yesterday. And today, officially, I have to let her go. Bye-bye. Kamu bawa mic kecil tak bawa mic kecil? Oh, okay. Great. Thank you so much, buddy. I really appreciate it. Okay. Glad you're okay, man. Yeah. Oh,
Ya.